Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurul Ilmiah pada pembelajaran fisika. Pada pembelajaran fisika kita kali ini kita akan membahas tentang hukum 2 Kirchhoff. Nah, pada hukum 2 Kirchhoff ini kita fokus untuk satu materi, yaitu hukum 2 Kirchhoff saja. Kemudian dilanjut dengan contoh dan latihan soal. Oke, kita mulai untuk hukum Kirchhoff 2. Pada hukum Kirchhoff 2, di sini pada rangkaian tertutup, jumlah GGL pada rangkaian dan jumlah beda potensial pada masing-masing hambatan sama dengan 0. Nah, secara matematis dituliskan sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0, di mana E di sini adalah GGL atau tegangan pada baterai, kemudian I adalah kuat arus, satuannya R, ampere, kemudian R adalah hambatan, satuannya Ohm. Oke. Contoh, kita langsung pada masuk contoh yang pertama. Untuk satu loop di sini ada sebuah rangkaian tertutup dengan 3 buah hambatan dan 3 buah baterai. Di sini hambatannya R1 2 ohm, R2 7 ohm, kemudian R3 10 ohm. Dengan baterai di sini tegangannya adalah GGL-nya 8 volt, hambatan dalam 1 ohm. Kemudian GGL2 2 volt, hambatan dalam 1 ohm, dan GGL3 6 volt, hambatan dalam 1 ohm. Oke, pertama-tama kita menentukan arah arus dari rangkaian ini. Karena di sini cuma ada satu loop, maka di sini arus yang mengalir pada masing-masing hambatan adalah sama. Coba kita lihat di sini, tentukan besar arus yang mengalir pada rangkaian. Sekarang kita gambarkan arah arusnya. Kita mulai dari GGL yang pertama 8 volt, karena di sini adalah GGL yang paling besar di antara dua yang lain. Dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Di sini adalah I, kemudian melewati R1, kemudian melewati R2, kemudian melewati R3, balik. Nah, kemudian kalau sudah kita menggambarkan arah arus, sekarang kita menggambarkan arah loopnya. Untuk menggambar arah loop ini terserah kita. Saya umpamakan untuk loopnya di sini secara arus yang sudah kita buat, maka kita buat loopnya adalah searah jarum jam sesuai dengan arah arusnya. Oke, aturannya ini aturan yang harus kalian pahami di sini. Yang pertama, untuk GGL ada dua ya di sini, untuk potensial rendah kutub negatif dan potensial tinggi untuk kutub positif. Jika arah loop menemui negatif terlebih dulu, maka di sini GGL-nya bernilai negatif. Begitu juga sebaliknya, jika arah loop bertemu dengan kutub positif terlebih dulu, maka GGL-nya akan bernilai positif. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang kedua, untuk arah arus. Jika arah arus searah dengan arah loop, maka arusnya bernilai positif. Demikian juga sebaliknya, jika arah arus berlawanan dengan arah loop, maka arus akan bernilai negatif. Oke, kita selesaikan untuk contoh yang pertama untuk satu loop. Ya, penyelesaiannya adalah karena kita disuruh mencari arus yang mengalir pada hambatan. Di sini kita sudah menentukan arah arus, kemudian kita sudah menentukan arah loop. Maka kita tinggal menuliskan hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Untuk E di sini kita mulai dari E1. E1 di sini arah loop ketemu garis pendek, berarti kutub negatif, sehingga nilai E1-nya adalah negatif. Kemudian untuk E2 di sini GGL yang kedua, arah loopnya juga ketemu garis pendek terlebih dulu, maka nilai E2-nya juga negatif. Baru di E3 ketemu garis panjang atau potensial tinggi, maka di sini nilainya adalah positif E3. Nah, untuk arusnya, karena di sini hanya dialiri oleh satu arus, maka arus yang mengalir pada masing-masing hambatan adalah sama besar. Maka I dikali R1, R2, hambatan dalam, R3, dan hambatan dalam. Nah, ini harus sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilainya, ketemunya min 8,
min 2 plus 6 plus I kali 2 plus 7 plus 1 plus 1 plus 10 plus 1 sama dengan 0. Maka minus 4 di sini min 10 sama 6 minus 4 plus I kali totalnya ini hambatan adalah 22 sama dengan 0, sehingga 22I sama dengan 4, I nya ketemunya 4/22 sama dengan 2/11 ampere. Ini untuk contoh yang pertama, untuk satu loop. Oke, kita beralih pada contoh yang kedua, yaitu untuk dua loop. Nah, di sini untuk rangkaiannya ada 4 buah hambatan, R1 2 ohm, R2 6 ohm, R3 2 ohm, dan R4 3 ohm. Kemudian ada dua baterai. Pada rangkaian ini adalah GGL1 6 volt 1 ohm, kemudian GGL2 2 volt 1 ohm. Oke. Tentukan besar arus yang mengalir pada rangkaian. Sekarang langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan arah arusnya terlebih dulu. Kita mulai karena di sini ada 2 GGL. Kita mulai arusnya dari GGL yang pertama mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, berarti arah arusnya menjadi ke atas. Ini adalah saya namai I1 melewati R1. Nah, kemudian di sini titik cabang, baru keluar titik cabang. Di sini adalah I1 melewati R4. Ya. Untuk dari E2 di sini menuju titik D, karena potensial tingginya di sini, ini adalah I2, kemudian naik melewati R2, kemudian dari titik B menuju C. Ini adalah I2. Di titik B di sini antara I2 dan I1 ketemu, maka menghasilkan I yang baru, yaitu I3. Jadi di sini pada titik B arus masuknya adalah I1 dan I2, arus keluarannya adalah I3. Untuk titik E arus masuknya I3, arus keluarnya adalah I1 dan I2. Sebenarnya sama ya. Kemudian yang kedua, kita menentukan arah loop. Arah loop nanti kita tentukan arahnya, terserah kita usahakan sesuai dengan arah arusnya. Di sini arah arusnya adalah untuk ini arah I1 searah jarum jam, maka kita buat untuk loop 1 searah jarum jam. Untuk arah arus I2 di sini berlawanan jarum jam, maka loop 2 kita buat berlawanan jarum jam. Oke, yang ketiga, langkah yang ketiga, gunakan hukum Kirchhoff 1 untuk menentukan rumusan arah arusnya. Tadi ya, di titik B dan di titik E, di sini jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Untuk titik B di sini arus masuknya I1 I2, I keluarnya adalah I3. Kalau di titik E arus masuknya I3, keluarannya I1 dan I2, maka di sini I1 plus I2 sama dengan I3. Ini adalah persamaan yang pertama. Untuk langkah yang keempat, gunakan hukum Kirchhoff 2 untuk menentukan besar arus masing-masing. Oke, lanjutannya di sini. Nah, ini rangkaian yang sudah kita tentukan arah arus dan arah loopnya, maka kita tinggal merumuskan sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff. Nah, ini persamaan arus yang pertama yaitu I1 plus I2 sama dengan I3. Kemudian kita gunakan loop 1, sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Oke, sekarang pada loop 1 di sini GGL-nya adalah E1 saja, ada 1. Arah loop nanti berlawanan, ketemu kutub negatif terlebih dulu karena rendah ya. Di sini berarti min E1, kemudian I1 melewati R1 dan R4 hambatan dalam, kemudian hambatan dalam, sehingga plus di sini R1 plus R4 plus hambatan dalam. Ditambah dengan di sini loopnya juga melewati I3, I3 melewati R3. Arahnya, arah loop searah dengan arah arus, berarti positif I3 kali R3 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, minus 6 plus I1 kali 2 plus 3 plus 1 plus I3 kali 2 sama dengan 0, sehingga ketemu min 6 plus 6 I1 ditambah 2 I3 sama dengan 0, sehingga ketemunya 6 I1 plus 2 I3 sama dengan 6. Ini adalah persamaan yang kedua untuk loop 1. Untuk loop 2, sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Nah, maka di sini kita lihat untuk arah loopnya, loop 2 di sini ketemu garis pendek terlebih dulu, berarti kutub negatif, maka minus 2, minus E2 gitu ya. Kemudian untuk arah arusnya melewati
R2 saja untuk I2, dan I3 di sini melewati I3. Arah arus dengan arah loop searah berarti positif. Oke, minus I2 plus I2 kali R2 plus R hambatan dalam ditambah I3 kali R3 harus sama dengan 0. Kita masukkan angkanya, minus 2 plus I2 kali 6, R2 nya 6, hambatan dalamnya 1 plus I3 kali 2 ohm sama dengan 0. Ketemunya 2 plus 7 I2 plus 2 I3 sama dengan 0. Kemudian 7 I2 plus 2 I3 sama dengan 2. Ini adalah persamaan yang ketiga. Oke, kita kumpulkan, kita punya 3 persamaan. Di sini I1 plus I2 sama dengan I3, 6 I1 plus 2 I3 sama dengan 6, ini persamaan 2. 7 I2 plus 2 I3 sama dengan 2, ini persamaan yang ketiga. Oke, nah ada 3 persamaan ini yang tadi sudah saya sebutkan. Di sini I1 plus I2 sama dengan I3, ini persamaan 1. Kemudian 6 I1 plus 2 I3 sama dengan, ini persamaan 2. 7 I2 plus 2 I3 sama dengan 2 adalah persamaan yang ketiga. Oke, sekarang kita lihat di sini persamaan 2 dan persamaan 3, I-nya I1, I3, I2 dan I3, maka tidak sama, harus kita samakan. Maka I1 yang persamaan 2, I1 kita substitusikan dari persamaan pertama, yaitu I1 sama dengan I3 min I2. Kita masukkan di persamaan 2 menjadi seperti ini. 6 kali I1 nya kita ganti I3 min I2 plus 2 I3 sama dengan 6. Maka 6 I3 min 6 I2 plus 2 I3 sama dengan 6. Ketemunya adalah 8 I3 min 6 I2 sama dengan 6. Oke, sehingga ini persamaan yang keempat. Kita gabungkan dengan persamaan yang ketiga menjadi 7 I2 plus 2 I3 sama dengan 2. Kemudian 8 I3 min 6 I2 sama dengan 6. Nah, sekarang ini kita samakan, kita apa ya? Kita eliminasi. Kita buat sama angkanya. Nah, yang kelipatannya di sini adalah I3, 2 dan 8. Maka di sini yang persamaan 3 kita kalikan 4. Persamaan 4 kita kalikan 1 menjadi 4 kali 7 28 I2 plus 4 kali 2 8 I3 plus 8. Kemudian ini kita kalikan 1, tetap cuman kita tinggal mindah saja biar tidak salah nanti ya. Minus 6 I2 plus 8 I3 sama dengan 6. Oke, karena di sini yang sama 8 I3 8 I3, ini 8 I3 8 I3 positif, maka untuk menghilangkan ini kita kurangkan menjadi, di sini min kali min menjadi plus, berarti 28 tambah 6 adalah 34 I2, ini min plus kali min ya, 8 dikurangi 8 I3 0 ya, sama dengan 8 dikurangi 6 adalah 2. Maka ketemu I2 adalah 2 per 34 ampere atau 1/17 ampere. Ini untuk yang I2. Bagaimana dengan I1 dan I3? Nah, kita yang selanjutnya di sini untuk I2 sama dengan 1/17 ampere. Nah, dari persamaan 4 kita punya 8 I3 min 6 I2 sama dengan 6. Ini 4, maka kita masukkan untuk I2 nya adalah 1/17 menjadi 8 I3 min 6 kali 1/17 sama dengan 6. Nah, kita buat di sini 6 nya pindah ruas ya, menjadi 8 I3 sama dengan 6 plus 6 kali 1/17. Karena ini 6 kali 1, saya buat 17/17 menjadi 6 kali 17/17 ditambah 6 kali 1/17 menjadi 6 kali 17 plus 1/17 menjadi 6 kali 18/17. Nah, untuk I3 maka 8 kita pindah ruaskan menjadi 6. 18/17 dibagi 8 sama dengan 27/34 ampere. Nah, untuk menjadikan 27/34 ampere kita bagi di sini ya. 6 di sini kita bagi dengan 8, kita bagi 2. 3 di sini juga kita bagi 2 sama dengan 4. Kemudian 4 kita bagi 2 lagi sama dengan 2. Kemudian dengan 18 kita bagi 2 sama dengan 9. Maka 3 kali 9 27, kemudian 17 kali 2 adalah 34. Gitu ya.
Nah, sehingga besarnya I1, nah ini sudah ketemu I3, 27/34 ampere, I2 nya 1/17 ampere, maka besar I1 sama dengan I1 plus I2 sama dengan I3, sehingga I1 sama dengan I2 min I1 sama dengan I3 min I2. Maka ketemunya adalah 27/34, yang ini dikurangi 1/17, ketemunya 27 dikurangi 2/34 sama dengan 25/34. Itu adalah I1. Jadi kita punya 3I ya. Untuk arus 1 25/34 ampere, kemudian untuk I2 1/17 ampere, dan I3 adalah 27/34 ampere. Oke. Sekarang bagaimana menentukan beta potensial pada titik-titik tertentu ya. Sekarang coba perhatikan lagi pada rangkaiannya tadi, bahwa kita punya titik A, titik B, titik C, titik D, E, dan F. Kita coba untuk menentukan berapa beta potensial untuk titik A sampai titik E. A sampai titik E. Untuk A sampai titik E ini kita bisa melewati A, B, E, atau A, F, E, atau A, C, D, E ya. Jadi kita anggap yang paling kita cari yang paling simple ya, yang paling sedikit di sini A, B, E, atau A, F, E. Nah, maka VAE, V dari titik A sampai E sama dengan sigma E plus sigma I kali R. Nah, tentunya yang dilewati oleh titik tersebut ya. Sekarang perhatikan gambar di sini, kita potong gambar ini menjadi ABE, ABEF gitu ya. Di sini ada hambatannya R1 2 ohm, R3 2 ohm, dan M4 3 ohm. Kemudian di sini arus yang mengalir kita lihat untuk I1 pada R1 mengalir I1, kemudian pada R3 mengalir I3, kemudian pada I4 di sini mengalir R1 I1 ya, pada R4 mengalir I1. Maka kita langsung memasukkan nilainya. I1 yang kita punya tadi 27/34 ampere, I2 1/17 ampere, kemudian I1 nya adalah 25/34 ampere. AE, A dari A sampai titik E di sini sama dengan ABE, ABE di sini sigma E plus sigma I kali R gitu ya. ABE di sini enggak ada GGL untuk titik A sampai titik E, enggak ada GGL-nya, berarti kita tuliskan 0. Kemudian di sini mengalir I1 kali R1 plus ya, searah dengan arah loopnya ya, dari A sampai E berarti I3 kali R3. Maka ketemunya di sini 0 plus I1-nya 25/34 kali 2, 27/34 kali 2, ketemunya adalah 50/34 ditambah 54/34. Hasilnya adalah 104/34, hasilnya 3,05 volt. Oke. Nah, untuk cara yang kedua di sini dari A sampai E. Dari A berarti arusnya di sini I1 melewati R3 3 ohm, R4 ya, 3 ohm. Maka di sini AFE atau AE adalah sigma GGL plus sigma I kali R. GGL-nya di sini adalah 6 volt. Nah, ini perlu diganti ya, 6 volt di sini. 6 volt dikurangi I1 dikalikan R4 min R. Kenapa kok ini dikurangi? Karena kalau di sini kan positif ya. Karena di sini arah dari A menuju E, di situ ketemu potensial tinggi atau positif 6 gitu ya. Kemudian di sini berarti arah arusnya juga positif negatif ya. Arah arus yang kita temui tadi kan berarti arahnya dari E ke F. Nah, ini dari F ke E berarti dia negatif. Min 25/34 kalikan 3 plus 1 ditambah hambatan dalam 1 ini ya, menjadi 6 min 11/34 sama dengan 6 min 2,95, hasilnya 3,05 volt. Jadi sama hasilnya. Kita bisa mengambil salah satu aja dari ABE atau AFE. Nah, pilih yang menurut kalian mudah gitu ya.
Oke. Kemudian untuk memahami lebih jauh tentang materi hukum 2 Kirchhoff, saya berikan latihan soal. Ada 2 soal. Yang pertama untuk satu loop. Di sini perhatikan gambar berikut. Ada 2 hambatan, 2 baterai. Baterai ini kebetulan tidak ada hambatan dalamnya ya, berarti tentukan arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Oke, kemudian yang kedua, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 buah hambatan. 3 buah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah hambatan, kemudian 3 buah baterai. Ya. Tentukan yang A, arus listrik yang mengalir pada hambatan 2 ohm. Berarti di sini. Yang kedua, tegangan pada titik AD. Oke, AD. Oke, sampai di sini mungkin materi dari hukum 2 Kirchhoff. Jika kalian belum memahami, boleh kalian ulang-ulang untuk materi ini sampai kalian bisa memahami materi ini. Oke, terima kasih. Ternyata fisika itu mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.